Metodologi penelitian Modul 5 Analisis Data dan Rancangan Penelitian Segmen 1 Analisis Data. Bersama saya, Yusuf dari Institut Teknologi Bandung. Pada segmen kali ini, kita akan membahas tentang analisis data. Analisis data dilakukan setelah peneliti mengumpulkan semua data yang diperlukan dalam penelitian. Kegiatan dalam analisis data adalah pertama, mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden. Kedua, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden. Ketiga, menyajikan data dari tiap variabel yang diteliti. Keempat, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah. Dan kelima, melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Sebelum data diolah, data perlu diedit terlebih dahulu. Pengeditan merupakan proses pengecekan dan penyesuaian yang diperlukan terhadap data penelitian untuk memudahkan proses pemberian kode dan pemrosesan data dengan teknik statistik. Data penelitian yang dikumpulkan oleh peneliti melalui metode survei atau metode observasi perlu diedit dari kemungkinan kekeliruan dalam proses pencatatan yang dilakukan oleh pengumpul data, pengisian kuesioner yang tidak lengkap atau konsisten. Tujuan pengeditan data adalah untuk menjamin kelengkapan, konsistensi, dan kesiapan data penelitian dalam proses analisis. Beberapa hal perlu diperhatikan dalam mengedit data. Apakah data sudah lengkap dan sempurna? Apakah data sudah cukup jelas tulisannya untuk dapat dibaca? Apakah semua catatan dapat dipahami? Apakah semua data sudah cukup konsisten? Apakah data sudah cukup seragam? Atau apakah ada respon yang tidak sesuai? Pemberian kode merupakan proses identifikasi dan klasifikasi data penelitian ke dalam skor numerik atau karakter simbol. Proses ini diperlukan terutama untuk data penelitian yang dapat diklasifikasi, misal jawaban dari tipe pertanyaan tertutup. Selain pertanyaan yang bersifat tertutup, ada pertanyaan yang bersifat terbuka, variasi jawaban yang belum ditentukan terlebih dahulu sehingga responden mempunyai kebebasan menjawab pertanyaan yang diajukan. Variasi jawaban dikelompokkan ke dalam beberapa kategori yang perlu memperhatikan. Kategori jawaban harus tegas perbedaannya, serta persentase jawaban yang lain-lain harus kecil. Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan metode statistik, sekumpulan metode yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan yang masuk akal dari data. Terdapat dua macam statistik, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, piktogram, perhitungan modus, media, min, dan lain-lain. Tendensi sentral merupakan ukuran dalam statistik deskriptif yang menunjukkan nilai sentral dari distribusi data penelitian. Dapat dinyatakan dalam tiga macam ukuran, yaitu rata-rata, median, dan modus, yaitu nilai yang sering muncul. Dispersi mengukur variasi data yang diteliti dari angka rata-ratanya. Perbedaan antara nilai data yang diteliti dengan nilai rata-ratanya disebut sebagai deviasi. Deviasi rata-rata adalah penjumlahan dari deviasi masing-masing data dengan nilai rata-ratanya dibagi dengan jumlah data. Deviasi absolut rata-rata mengabaikan tanda positif atau negatif pada nilai deviasi. Deviasi kuadrat rata-rata menghilangkan tanda positif atau negatif dengan mengkuadratkan masing-masing deviasi. Varian, perhitungan nilai rata-rata deviasi yang dikuadratkan dibagi dengan n-1. Deviasi standar mengembalikan ukuran dispersi menjadi ukuran yang sama dengan ukuran data yang diteliti dengan menghitung nilai akar dari varian. Statistik inferensial adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasil yang diberlakukan atau digeneralisasi untuk populasi. Statistik inferensial dapat dikategorikan ke dalam statistik parametrik. Data penelitian diukur dengan skala interval dan skala rasio dan asumsi bahwa distribusi data populasi yang digunakan untuk memilih sampel penelitian adalah normal. Statistik non-parametrik, data penelitian diukur dengan skala nominal dan ordinal sehingga tidak memerlukan asumsi data populasi yang distribusinya normal. Signifikan
adalah tidak dapat diabaikan, nyata atau berarti. Hubungan signifikan, hubungan dapat digeneralisasikan untuk populasinya. Perbedaan signifikan, perbedaan dapat digeneralisasikan untuk populasinya. Proses analisis data dengan menggunakan komputer relatif lebih cepat dan hasilnya lebih akurat, misalnya menggunakan piranti lunak seperti SPSS, SAS, dan Minitab. Koefisien korelasi merupakan angka yang menunjukkan kuatnya hubungan dan arah hubungan antar variabel. Koefisien korelasi positif terbesar adalah sama dengan 1, sedangkan negatif terbesar adalah minus 1. Korelasi terkecil adalah 0. Nilai 1 dan minus 1 adalah hubungan sempurna. Kejadian pada variabel yang satu akan dapat dijelaskan atau diprediksi oleh variabel yang lain tanpa terjadi kesalahan. Semakin kecil koefisien korelasi, semakin besar kesalahan untuk membuat prediksi. Analisis regresi digunakan apabila ingin mengetahui bagaimana variabel dependen dapat diprediksi melalui variabel independen secara individual. Hasilnya dapat digunakan untuk menaikkan atau menurunkan variabel dependen dengan menaikkan atau menurunkan variabel independen. Penafsiran atau interpretasi merupakan pencarian pengertian yang lebih luas tentang penemuan-penemuan. Penafsiran data tidak dapat dipisahkan dari analisis data, aspek tertentu dari analisis dan bukan merupakan bagian yang terpisah. Data dalam bentuk tabel perlu diberikan penjelasan yang terperinci untuk, pertama, menegakkan keseimbangan suatu penelitian dalam pengertian menghubungkan hasil suatu penelitian dengan penemuan penelitian lainnya. Kedua, membuat atau menghasilkan suatu konsep yang bersifat menerangkan atau menjelaskan. Pada segmen selanjutnya, kita akan membahas tentang rancangan penelitian. Saya Yusuf dari Institut Teknologi Bandung.